Halo pemirsa, senang sekali kami bisa berjumpa kembali. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh Bu Kasih dan Pak Warno. Ya. Saya mau bertanya dulu kabarnya ini. Bagaimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan ya, Baik, Bu Kasih juga ya, dan saya juga baik-baik. Dan harapan kita semua pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang baik tentunya. Amin, amin. Nah, dalam legenda pembangunan Candi Prambanan yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso, ini atas permintaan Roro Jonggrang. Nah, ini kan dia mintanya bangunnya 1000 candi. Ya, ya. Tapi belum sempat matahari terbit, hanya ada terbangun 999 candi. Nah, ini dalam semalam ini maunya 1000 candi gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungan rumah tangga kita kan nggak mungkin kita bisa dalam semalam ini membangun hubungan. Tentu kita membangun hubungan suami istri sebelumnya dengan pemikiran yang panjang, dengan waktu yang panjang untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda. Nah, tapi diusahakan selama perjalanan waktu pernikahan ini kalau bisa sedikit lah cekcoknya gitu kan ya, Bu Kasih dan Pak Warno. Tapi kadang-kadang salah satu dari kita ini muncul ketika kita membangun komunikasi antara suami dan istri ini ada sikap defensif. Wah, Ya, baik dilakukan oleh suami atau istri. iya. Nah, ini saya mau tanya Pak Warno dulu nih, Iya. supaya nanti Bu Kasih juga menyusul saya tanya. Kalau Pak Warno dulu nih, bagaimana menurut Pak Warno nih, kan kita sering ya bersikap defensif. Nah, ini artinya, pengertiannya gimana Pak? Ya. Jadi sikap defensif ini apakah mungkin terjadi di kehidupan kita? Pasti itu. Oh, pasti ya. Dan berarti kalau pasti berarti itu juga masalah kita. Iya. Nah, sikap defensif itu pasti ada di antara kita semua. Dimana ketika suami defensif, ketika dikritik oleh sang istri, atau ditanya sesuatu yang istilahnya membuat dirinya itu sepertinya kurang nyaman gitu ya. Nah, itu bisa aja defensif. Nah, defensif itu terjadi ketika orang itu kepepet ya. Kepepet, ditanya, terus akhirnya mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Nah, dalam apa itu namanya? Jadi defensif dalam hubungan suami istri itu terjadi karena menolak kritik tadi ya. Tanya, terus dikritik oleh apa itu namanya, oleh pasangannya, baik suami ataupun istri. Nah, ketika tidak menerima itulah membela diri. Membela diri karena saya ini terancam. Wah, kalau ditanya nanti rasanya kok nggak enak ya. Terancam gitu ya. Iya. Ada hal-hal yang apa namanya kayak tanda kutip itu rahasia gitu ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan. Ya. Jadi ketika dikritik, jadi defensif apa namanya, ketika diserang baik secara apa itu namanya, secara verbal maupun secara non verbal. Dan di situ merasa dirinya tidak enak atau merasa dirinya itu tidak nyaman. Jadi perlu dipertahankan. Nah, sikap defensif ini juga apa namanya sangat menghambat Ya. komunikasi hubungan antara suami istri. Wah, masing-masing punya sikap defensif. Nah, sehingga itu menghambat komunikasi. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi itu menghambat dan itu akan terjadi konflik ya. Iya. Kalau itu dipertahankan lama gitu, terus setiap hari sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan selama menikah, sifat defensif itu ada dan itu sangat apa itu menghambat komunikasi dan menimbulkan konflik. Iya, menarik yang disampaikan Pak Warno. Karena dari defensif itu menimbulkan konflik, justru biasanya dibiarkan bila menambah persoalan atau ada sesuatu di dalam keluarga kita. Ya. Nah, ini bagaimana nih respon dari defensif itu menurut Bu Kasih?
Iya, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak tadi ya, kalau misalnya defensif itu adalah bentuk pembelaan diri gitu ya, seseorang terhadap sesuatu yang dia anggap memalukan dirinya. Jadi di dalamnya itu ada pembelaan dirinya sendiri, sehingga dia tidak melihat secara objektif ya apa yang sedang ditujukan kepadanya. Nah, menurut dia sekarang ini dulu dia bisa lepas ya, bisa lepas dari hal yang membuat dia tertekan. Nah, ini bisa saja terjadi ya bagi pasangan suami istri untuk bisa melindungi diri dari ego atau tekanan yang sedang dialami ya. Contohnya saja seperti suami ya yang dia baru pulang kerja ya, baru pulang kerja. Tadinya waktu di kantor atau mungkin di tempat kerja dia diomelin pimpinannya kah, atau dia mendapat masalah gitu ya, sampai kembali ke rumah masalah itu masih terbawa. Jadi akhirnya yang jadi pelampiasan egonya dia, emosional dia, tekanannya yang dialaminya itu bisa istri atau anak-anak. Nah, kemudian itu bisa menjadi sebuah ofensif bagi pasangan juga, karena tiba-tiba ada serangan mendadak nih, ya kan? Apalagi yang biasanya terjadi seperti itu, kita yang istri di rumah ya sudah bekerja, sudah capek dengan melakukan segala sesuatu, belum mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak dan sebagainya ya. Jadi ketika ada serangan mendadak itu biasanya tidak bisa berpikir dengan bijak, baik gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya saling menyerang gitu ya. Nah, karena itu tadi ada kemarahan yang tidak terbendung, pada akhirnya dibalas dengan kemarahan. Ya makanya konfliknya makin menjadi-jadi, bukan malah mereda gitu. Ya, ini bukan aja jantung yang diserang. Oke, semakin terang ini bagaimana defensif itu muncul di dalam setiap hubungan rumah tangga kita ya. Dan apa itu sama dengan membuat alasan atau bagaimana, Pak Warno? Ya, jadi bukan hanya sekedar alasan ya, tapi juga mungkin yang diajak ngomong, yang mempertahankan diri, defensif itu menciptakan satu teori gitu lah. Kalau saya begini, wah saya bisa menang, terus lawannya itu bisa memahami, mengerti gitu lah ya. Nah, ada satu cerita begini ya. Cerita itu pasangan suami istri. Ya, suaminya itu seorang pendiam. Ya, terus istrinya itu ya biasalah ngomong. Saya ini. Biasa ngomong. Terus istrinya itu mengkritik ini ya. Kritik. Kok nggak gini, ngeritiknya kepada suaminya, sayang gitu. Sayang. Kok nggak pernah mengatakan I love you sih. Nah, terus jawabannya suami apa? Wah, itu nggak penting. Sudah menikah sudah lama, itu nggak penting. Nggak usah lah dengan verbal begitu, tapi yang non verbal itu yang sangat penting. Pembuktian dirinya bahwa saya itu mencintaimu. Nah, dari situ kita belajar ya bahwa dikritik tidak enak, dan akhirnya kalau itu dipelihara terus itu akan bisa menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ketika ditanya seperti itu ya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Nah, satu hal yang sangat penting di sini kita belajar bahwa kalau memang tadi dikritik seperti itu, ya mulailah belajar juga, mulailah belajar untuk menyatakan apa sih susahnya I love you itu. kan begitu ya. Jadi mulai belajar untuk seperti itu. Ya, menerima kritikan. Tapi kritikan yang membangun bukan? Kritikan itu kritikan yang membangun rumah tangga gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita teruskan nih pertanyaan ke Bu Kasih nih. Kenapa kok tiba-tiba defensif itu sering digunakan dalam hubungan suami istri ya? Menurut Bu Kasih gimana itu? Ya, respons defensif ini muncul ya supaya bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, salah satunya ya. Untung untuk bisa terhindar dari tekanan.
bisa juga terhindar dari amarah sesaat gitu ya. Jadi cara satu-satunya yang bisa dia lakukan ya defensif itu gitu ya. Jadi meskipun hal itu terjadi, bukan berarti juga ada hal-hal yang harus kita pikirkan ya, pertimbangkan apa yang harus kita lakukan ketika defensif itu muncul. Nah, biasanya ada dua ya. Ada yang bisa menghindar dan kemudian lari dari permasalahan itu. Ada juga yang balik menyerang gitu ya. Ya biasanya Bu Vivi yang mana nih? Lihat kondisinya. Lihat kondisi. Kalau perlu diserang, kita ancang-ancang dulu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi masing-masing pasangan itu mencari keuntungan supaya dia merasa aman gitu ya, untuk melindungi dirinya. Nah, bisa saja suami atau istri bisa saja mengambil alasan, habis kamu sih setiap kali saya ngomong kamu lihat HP terus, makanya saya marah. Ya, pokoknya pembelaan-pembelaan yang bisa membuat si suami atau si istri merasa bersalah gitu ya. Betul. Jadi setiap respon defensif itu memiliki tujuan, Pak Warno. Jadi menurut Pak Warno, di balik tujuan itu apa sih keuntungannya? Ya, keuntungannya pasti merasa aman. Merasa aman ya. Jadi bagi dirinya sendiri itu merasa aman. Ini terus merasa mendapatkan pembenaran. Betul. Pembenaran. Jadi apakah hal tersebut itu justru gak menjadi masalah? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya aman, saya tidak terkorek-korek lah istilahnya. Nah, jadi keamanan. Nah, ketika menghadapi seperti itu, merasa untung, nah itu juga akan menimbulkan persoalan. Ada kebohongan yang dibangun, dan itu akan menimbulkan satu konflik sebenarnya. Nah, jadi defensif ini kalau disebut aman, keuntung ya untung sesaat aja sebenarnya. Untung sesaat. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang Kristen kita harus belajar. Ya, jangan hanya untuk keuntungan sendiri. Jangan cari untung. Jangan cari untung ya. Carilah budi. Carilah budi. Ya, kalau gitu bagaimana jalan keluar supaya defensif itu tidak menimbulkan satu pola yang bagaimana gitu ya. Jadi menurut Bu Kasih itu solusinya itu bagaimana? Ya, saya pikir ya semua manusia ini nggak ada yang sempurna ya, termasuk suami, istri, begitu ya. Setiap orang pasti punya sisi lemahnya gitu ya, dan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan. Dan bukan berarti kita bersembunyi di balik defensif ini ketika kita melakukan kesalahan ya. Bisa saja kita bisa ketika serangan mendadak itu muncul ya, bisa kita menerima. Menerima di sini bukan berarti kita lemah, kita tidak berdaya, kemudian kita lari dari persoalan atau persoalannya supaya meredup dan kemudian tidak menimbulkan persoalan yang lain ya, bukan berarti seperti itu. Tetapi menerima di sini adalah membuka ruang bagi pasangan kita untuk bisa mengekspresikan lah ya apa yang ada, apa yang sedang dia alami gitu ya, sehingga ketika itu sudah keluar dan kemudian ada waktu yang lebih baik lagi untuk kita bisa bicarakan bersama-sama, itu mungkin bisa meredakan konflik yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Jadi tidak apa-apa kalau kita menerima dulu apa yang menjadi serangan terhadap kita ya, dan itu tidak membuat kita merasa lemah di hadapan pasangan kita gitu. Ya, sulit sih ya. Iya, memang sulit. Jadi menurut Pak Warno ini bagaimana nih? Seharusnya suami istri dalam menjaga hubungan itu tetap baik. Ya, memang untuk menjaga itu ya seperti Bu Vivi katakan tadi, seperti peristiwa legenda tadi, candi peristiwa Candi Prambanan itu ya. Jadi Bandung Bondowoso sama Roro Jonggrang. Jadi semalam kan akhirnya maunya jadi 1000 tapi nggak jadi. Nah, itu juga begitu. Bangun rumah tangga itu tidak seperti itu. Seperti tukang sulap simsalabim langsung jadi. Wah, kamu langsung defensifnya itu hilang, sudah damai gitu ya. Itu nggak menjamin. Jadi kehidupan rumah tangga itu terus dibangun. Nah, seperti apa kata firman Tuhan itu ya. Di sini
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi cepat mendengar, tapi juga lambat untuk berkata-kata. Jadi mendengar dan ketika dikritik, ketika diomongi yang kayak gitu, ya kita terima. Banyak mendengar, dan itu harus selesaikan di dalam Tuhan. Ya, itu kuncinya ya. Segala sesuatu masalah harus diselesaikan dengan kembalikan lagi dengan Tuhan. Nah, Pak Warno, Bu Kasih, dan pemirsa di rumah, memang menciptakan hubungan yang harmonis itu tidak berarti tidak ada masalah di dalamnya. Justru di balik masalah itu, suami istri itu harus belajar untuk membangun komunikasi yang baik. Tidak seperti legenda tadi ya. Yeah. Kita dengan kata-kata bahagia gitu suami istri, langsung bahagia gitu kan. Karena kebahagiaan itu diusahakan, diciptakan. Tuh. Dan kita berusaha suami istri untuk saling terbuka. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi tentunya di Bilik Sejahtera.